Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ajarwati. Di sini saya akan menyampaikan atau menjelaskan tentang standar operasional prosedur pemasangan infus atau IVFD. Yang pengertiannya yaitu dilakukan pemasangan infus untuk pemberian pemasangan infus selang untuk pemberian terapi cairan pada pasien dengan berbagai indikasi atau berbagai penyakit yang dialami pada pasien. Tujuannya untuk mengembalikan cairan sebagian yang hilang pada tubuh pasien yang menderita penyakit tertentu. Selanjutnya, sebelum dilakukan tindakan pemasangan infus, yang pasti persiapan peralatan yang digunakan. Yang pertama yaitu cairan infus berdasarkan order dokter, berapa kolop dan aboket atau jarum infus sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan. Selanjutnya, alkohol swab steril secukupnya, handscoon bersih atau handscoon steril apabila pasien terdapat indikasi penyakit lain. Selanjutnya, perekat non analgetik atau gunting, plester, perla, alat-alat yaitu kasa steril ukuran 2x2 ataupun 4x4 tergantung kebutuhan. Selanjutnya, standar infus. Selanjutnya, pembuangan jaringan pada tindakan yang akan dilakukan, jam tangan yang ada detiknya untuk mengobservasi pada saat tindakan yang akan dilakukan untuk dokumentasi. Selanjutnya, bengkok yang berisi lison atau bekas handscoon atau tempat sampah yang digunakan untuk membuang peralatan yang telah terindikasi cairan atau darah pada pasien. Nah, pengkajian yang pertama yaitu kaji jumlah cairan dan tetesan pada pasien setelah dilakukan tindakan penusukan pada pasien. Selanjutnya, kaji mengapa klien membutuhkan pemasangan infus. Selanjutnya, kaji riwayat pemasangan infus klien, transfusi darah ataupun sebagainya. Selanjutnya, kaji nilai laboratorium pada pasien. Selanjutnya, peroleh informasi mengenai komposisi cairan, tujuan pemberian, dan efek samping yang harus dimonitor untuk pasien. Selanjutnya, diagnosa keperawatan yang dapat timbul yaitu dapat ditegakkan yaitu yang pastinya pasien kebanyakan terdiagnosa diagnosa keperawatannya yaitu kekurangan volume cairan atau resiko infeksi pada pasien. Nah, indikasi diagnosa keperawatan yang muncul itu dapat kita lakukan terapi pemasangan infus atau IVFD pada pasien. Selanjutnya, rencana keperawatannya di sini hasil yang diharapkan dari prosedur ini yaitu keseimbangan cairan dan elektrolit berdasarkan pada nilai normal, tanda-tanda vital dan lain-lainnya akan di batas normal. Selanjutnya, setelah dilakukan tindakan pemasangan infus dan mengatur tetesan dan merapikan pasien dengan senyaman mungkin, perawat telah melakukan tindakan. Selanjutnya, setelah dilakukan tindakan dan sudah dijelaskan prosedur dan tujuan terapi pada klien, selanjutnya implementasi yang kita lakukan kepada pasien yaitu mengkomunikasikan dan jelaskan tujuan, cuci tangan, siapkan alat, pertahanan dan privasi dan sebagainya, penjelasan kepada pasien dan perawat. Selanjutnya,
di sini selanjutnya siapkan peralatan untuk menginfus. Posisikan klien dalam keadaan off. Selanjutnya masukkan ujung runcing infus set atau aboket sesuai ukuran yang dibutuhkan dan sesuai arteri pada pasien. Selanjutnya isi tabung drip dengan cairan infus setengah tabung. Selanjutnya dengan cara tekan tabung drive dan lepaskan. Selanjutnya secara perlahan buka klem dan alirkan. Nah, selanjutnya di sini setelah dan hindari area yang nyeri. Ketika area tersebut di arteri tersebut terdapat nyeri atau lebam, pindah dengan posisi yang sebelahnya. Baru dapat melakukan tindakan penusukan untuk mengurangi atau menghindari rasa nyeri. Selanjutnya usap area penusukan dengan alkohol swab sebelum dilakukan penusukan. Selanjutnya lihat adanya darah pada kanul aboket yang mengindikasi bahwa aboket sudah tepat masuk ke dalam vena. Tarik jarum. Setelah itu darah keluar. Setelah darah keluar, maka jarum aboket telah masuk ke dalam vena. Selanjutnya lepaskan tourniquet secara hati-hati. Taruh seluruh jarum, keluarkan bersama dengan tekanan bagian ujung aboket tersebut. Selanjutnya sambung set infus dengan aboket yang telah ditusuk yang telah masuk ke dalam vena. Selanjutnya secara cepat dan hati-hati jaga area steril pada penusukan di bagian arteri. Berikan tetesan infus, berikan kasa steril pada area penusukan. Selanjutnya fiksasi aboket dengan metode kupu-kupu dan tulis di bagian plester tersebut dengan tanggal pemasangan IVFD pada plester. Nah, di sini tujuannya untuk pemasangan untuk mengantisipasi adanya infeksi. Jadi kurang lebih 3 sampai untuk orang dewasa 3 sampai 4 hari pemasangan tersebut harus diganti. Selanjutnya atur tetesan infus sesuai dengan orderan dokter ataupun 20 kali per menit. Selanjutnya buang semua benda-benda tajam pada scoop kontainer yang sudah telah dipilah terlebih dahulu. Selanjutnya rapikan alat dan cuci tangan, membuka sampiran dan mengucapkan terima kasih kepada pasien. Selanjutnya evaluasi di sini observasi klien setiap 1 sampai 2 jam setelah dilakukan tindakan. Periksa apakah jumlah kolapsnya yang diberikan sudah sesuai dengan orderan dokter. Selanjutnya hitung atau cek jumlah tetesan sesuai atau tidaknya. Selanjutnya observasi keadaan klien, observasi keadaan penusukan pada penusukan dan aboket pada jari pasien, atau apakah terjadinya kemerahan ataupun pembekakan. Selanjutnya evaluasi perasaan klien sesudah dan setelah dilakukan tindakan pemasangan infus. Selanjutnya dokumentasi perawat mendokumentasikan tindakan yang telah dilakukan, dicatat di dalam buku, jam dan tindakan apa yang telah dilakukan, jenis cairan apa dan tindakan apa yang digunakan. Selanjutnya ditandatangani atau diparaf resmi oleh perawat jaga atau perawat yang melakukan tindakan tersebut. Baiklah, di sini penjelasan tentang standar operasional IVFD-nya atau pemasangan infus pada pasien. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.